para pejuang UTBK 2021. Pada kesempatan kali ini kakak mau memberikan gambaran prediksi soal UTBK gelombang 1 untuk hari keempat. Semoga soal ini bermanfaat dan kalian bisa lulus di UTBK 2020. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Insya Allah ini sudah disesuaikan dengan soal-soal yang keluar pada ujian UTBK gelombang 1, 2, dan 3. Kakak sudah tanya langsung kepada orang-orang yang mengikuti ujian. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama di sini. Sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat setempat dengan Pemprov diselesaikan dengan membawa persoalan tersebut ke peradilan. Bentuk menyelesaikan konflik kasus tersebut adalah A. Kompromi, B. Adjudikasi, C. Arbitrasi, D. Konsiliasi, atau E. Mediasi. Berikut pembahasannya. Penyelesaian konflik dilakukan dengan meredam ketegangan dan pertikaian kedua belah pihak yang berselisih. Arbitrasi adalah penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga, biasanya jabatan atau kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedua pihak yang berkonflik, untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan konflik dari kedua belah pihak yang bersifat mengikat. Konflik sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dan Pemprov membawa persoalan itu ke pihak yang lebih tinggi. Jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah yang C, arbitrasi. Soal yang kedua, kejahatan terselubung dan terencana yang dilakukan kelompok eksekutif baik di pemerintah ataupun pengusaha yang merugikan negara merupakan contoh. A. Blue collar crime, B. corporate crime, C. white collar crime, D. victimless crime, atau E. organized crime. Nah, berikut pembahasannya. Kejahatan keras putih adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan. Kejahatan keras putih dilakukan karena seseorang memiliki akses untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan seperti KKN. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang C, white collar crime. Nah, intinya di sini dilakukan oleh para pejabat pemerintah ya, kelompok eksekutif, pejabat di pemerintahan ataupun pengusaha yang merugikan negara ya. Jadi jawabannya yang C. Soal yang ketiga di sini, dari gambar di atas bentuk interaksi yang terjadi adalah A. joint venture, B. bargaining, C. coalition, D. kompetisi, atau E. konflik. Nah, jadi pembahasannya, kompetisi atau persaingan merupakan proses sosial ketika terdapat dua pihak atau lebih saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai hasil yang terbaik, dan juga hasilnya itu tidak ada kecurangan. Jadi jawabannya itu yang D, kompetisi atau persaingan secara sehat. Nah, soal nomor 4. Hubungan sosial antar kelompok sosial dan dalam keluarga dapat dikategorikan sebagai A. khusus, B. formal, C. non formal, D. personal, atau E. impersonal. Nah, kalau hubungan sosial antar kelompok sosial dalam keluarga, jawabannya itu yang D, personal atau pribadi. Yang kelima, sikap yang dapat mengarah pada kemunculan egosentris primordial dan etnosentris merupakan dampak dari sikap yang dikembangkan dalam kelompok sosial. A. in group, B. out group, C. formal, D. informal, atau E. out group. Nah, jawabannya di sini out group ya. Tapi di sini karena out group ada dua, berarti jawabannya bisa B dengan E. Kata kuncinya di sini itu sikap egois dari sikap yang mengarah pada egois primordial dan etnosentris merupakan dampak dari sikap. Nah, di sini yang dikembangkan oleh kelompok sosial itu out group ya. Kalau in group itu kan kita tercatat sebagai anggota. Kalau out group itu kita di luar suatu kelompok atau lawan dari kelompok kita. Jadi sikap yang dapat mengarahkan kemunculan egois, primordial, kebanggaan yang berlebihan, dan sikap bangga yang merendahkan itu dampak dari sikap yang dikembangkan dalam kelompok sosial out group ya. Nomor 6, ada berbagai bentuk Gemeinschaft, diantaranya adalah Trah dan Marga. Kelompok tersebut termasuk dalam contoh kelompok Gemeinschaft of Mind,
B. By blood, C. By place, D. By crow, atau E. By person. Jawabannya by blood ya, karena itu marga masih satu keturunan darah. Soal selanjutnya di bawah ini yang merupakan contoh inconvenient adalah A. Penonton bioskop, B. Orang yang antri karcis, C. Orang lari menghindari gempa, D. Penonton pertunjukan musik, atau E. Orang-orang yang sedang mabuk. Jawabannya adalah yang B. Orang yang sedang antri karcis. Inconvenient kategori kerumunan yang tidak menyenangkan, di mana dia menganggap kehadiran orang lain sebagai saingan. Soal selanjutnya di sini berikut yang termasuk gameng of place adalah A. Marga, B. Rukun warga, C. Trah Trunojoyo, D. Masyarakat urban, atau E. Masyarakat perkotaan. Jawabannya adalah yang B. Rukun warga. Place artinya tempat, kesatuan lingkungan atau tempat tinggal. Soal selanjutnya, kelompok sosial menurut W.G. Sumner dibagi menjadi A. Kelompok primer dan sekunder, B. Membership dan reference, C. In-group dan out-group, D. Gemen dan geser, atau E. Kelompok semu dan nyata. Jawabannya ini udah pasti in-group dan out-group, kelompok dalam dan kelompok luar. Oke, soal selanjutnya, kebiasaan mabuk-mabukan, penggunaan obat-obatan terlarang, pemerkosaan, pelacuran, pembunuhan, perampokan, dan perjudian merupakan perilaku menyimpang jenis A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Kuartir, atau B. Elementer. Jawabannya B. Kebiasaan mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain termasuk penyimpangan sekunder karena didominasi oleh tindakan menyimpang karena tindakan pengulangan. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga soalnya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you in the next videos. Thanks for watching.